Yuk, yuk. Gimana Pak Antoni? Saya kemarin tuh mau tanya-tanya tentang konsili. Jadi ada beberapa konsili yang saya udah kutipkan ya. Kecilin Rum. Mana ya daftar konsili? Rum, pinjam HP itulah Rum. Di situ ada konsili yang Ibu udah kumpulin Rum. Ini pakai handphone ini aja. Mbak Yakuza biar di atas saja nemenin aku, jangan turun. Pertama sekali konsili Nikea dulu kan, Sir? Ya, paling pertama itu konsili Nicea. Nah, konsili Nikea itu poin penting dari konsili Nikea itu iman rasuli itu hasilnya. Ya, kita nyebutnya menjadi kredo ya. Sambil kredo dicas. Oh, kredo ya, kredo. Kredo. Itu artinya kredo itu aku percaya. Iya, iman apa Ya. sahadatnya Kristen ya. Syahadat ya, betul. Ah, ini nih. Bentar. Mana nih? Bentar. Aku tuh udah kumpulin. Loh, mana daftarnya hilang, Pak? Setelah Ini aku baca ini konsilinya. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, gitu ya? Ya, panjang itu nanti. Iya, panjang banget. Iya. Tunggu, aku udah ngumpulin konsili. Bentar. Mana ini? Wah, hilang daftar konsili aku. Hilang beneran. Konsili. Wah, hilang. Nah, setelah Nicea itu nanti ada Konstantinopel ya. Konstantinopel. Nah, itu lebih fokus ke apa? Jadi sebenarnya kalau kita bicara konsili itu kan sebenarnya satu diskusi teologi yang berkelanjutan gitu ya. Karena sebenarnya kredo itu nanti akan akan memuncak itu kepada Kalsedon. Oh, di Kalsedon. Dikuatkan secara dogmatis gitu. Jadi konsili itu suatu proses gitu. Ini belum kelar penuh, nanti dilanjutin lagi gitu. Nah, biasanya konsili itu selalu menanggapi beberapa problem. Nah, supaya kalau mau memahami konsili mungkin saya boleh cerita sedikit nggak? Boleh. Jangan kan sedikit, banyak juga boleh. Jadi gini, sebenarnya kalau di dalam perjalanan sejarah teologi gereja atau Katolik itu kan sebenarnya ada beberapa fase yang namanya satu dulu disebut sebagai filsafat Yunani, ya. Filsafat Yunani, kemudian ada abad pertengahan, ya. Nah, ciri dari abad pertengahan ini adalah bahwa dominasi gereja pada waktu itu sangat kuat. Jadi gereja itu masuk di dalam ranah filsafat dan teologi, sehingga di abad pertengahan ini itu akan muncul teolog-teolog Katolik itu yang adalah mungkin pastor, mungkin uskup gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya karena itu banyak muncul tokoh itu, muncul banyak sekali aliran, ya. Aliran misalnya kalau kita ambil contoh misalnya begini. Pak Tony, izin interupsi. Ya. Aku boleh live in YouTube nggak? Di live kan di YouTube boleh nggak? Sekarang ini? Ya, YouTube aku. Oh, nggak masalah sih. Nggak, kalau bermasalah nggak jadi aku live kan. Tapi kalau nggak apa-apa. Siap. Tapi nggak ada muka ini.
Nggak apa-apa, gini nanti kapan-kapan kalau Pak Antoni sudah bisa open cam, kita open cam. Ini aku Ya. live kan di YouTube ya, tapi maksudnya aku kasih tahu kalau Pak Antoni ini dari Katolik, kita sharing ilmu tentang konsili gitu ya. Izin ya. Iya, iya. Siap. Nanti kalau mau nonton nanti aku nggak akan tambah-tambah dengan kata yang aneh-aneh. Aku nggak biasa kayak gitu kok. Bentar. Arum pinjam handset ibu nak. Handset ibu yang putih di situ mana nak? Walah handsetnya juga nggak ada neng. Oh nggak bisa udahlah besok aku upload aja di YouTube, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Siap. Lanjut Pak. Ya, jadi lalu muncul ada banyak sekali pandangan-pandangan ya, terutama terkait dengan iman. Nah, salah satunya itu yang banyak sekali ada banyak muncul itu adalah pandangan mengenai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di konsili berapa? Itu di masalah itu sebelum itu latar belakangnya itu. Oh. Jadi ada banyak. Ya. Awal muasal latar belakang konsili Nikea adalah perbedaan pandang antara Arius dengan Athanasius tentang posisi Yesus dulu. Ya, salah satunya baru nanti itu. konsili Konstantinopel itu baru masuk ke Roh Kudus. Sebenarnya di Nisea itu sudah disebut Roh Kudus juga, tetapi memang belum dijelaskan mengenai hakikatnya. Lebih ke disebut, maka kalau kita lihat di kredo itu kan hanya disebut bahwa aku percaya akan Roh Kudus, itu aja. Ya. Nah, pandangan beberapa hal yang muncul itu yang tadi disebut Arianisme ya. Tadi sudah disebut Arianisme, yaitu dia mengatakan bahwa Bapa itu esa dan kekal, tetapi berbeda dengan Putra dan Roh Kudus. Ada hierarki ya, subordinat. Nah, itu Arianisme. Terima kausanya Bapa gitu ya. Ya. Kemudian Roh Kudus itu diciptakan oleh Putra atau oleh Yesus gitu loh. Nah, ini pandangan Arianisme. Oke. Arianisme ya. Arianisme seperti itu. Kemudian ada juga pandangan namanya Sabellianisme. Ya. Nah, Sabellianisme itu mengatakan bahwa Tritunggal itu hanya model, ya, maka disebut modalisme kan ya, Sabellian itu modelisme. Artinya apa? Artinya ya bahwa itu hanya model-model fungsi ya, artinya pribadinya Bapak itu sebagai pencipta, kemudian Putra itu sebagai penebus dalam peristiwa inkarnasi, dan Roh Kudus itu sebagai pemelihara, kayak gitu loh. Seperti itu. Nah, sebelum Sabellianisme itu muncul juga aliran yang lebih mengatakan bahwa itu hanya sebuah sebutan. Jadi misalnya, mohon maaf nih, misalnya ini Uni itu guru, di rumah adalah ibu. Itu Wones itu ya. Ya. Kemudian ketika di sekolah itu menjadi guru. Ya. Tapi ketika di masyarakat menjadi ketua ibu PKK. Iya. Nah, itu lebih ke situ ya. Nah, dari berbagai macam pemahaman ini kemudian memunculkan konsili Nikea. Paham. Nah, itu. Berarti itulah ya hasil iman rasuli itu atau kredo Nikea itu adalah hasil dari konsili. Nah, kemudian kalau yang konsili Konstantinopel itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya masih kurang lebih sama. Ya, sama karena kalau kita disebut itu ajaran oleh gereja loh ya. Disebut ajaran sesat pada saat itu kan nggak sekali hilang gitu loh. Oh ya, masih ada. Bahkan kalau nggak salah secara sejarah Arius itu pernah mendominasi
negara karena kedekatan pihak Arius dengan anak dari Konstantin sendiri sebagai kaisar pengganti Konstantin selama 20 tahun. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Nah, Jadi malah kebalik kalau mau waktu itu Trinitas yang Ya. dijadikan bidat pada waktu itu. iya. Jadi kalau kita bicara pada saat Konstantinopel pertama saja sebenarnya masalah yang dibahas adalah masalah doktrin Roh Kudus yang belum diselesaikan Nikea. Di Nikea belum clear dan Belum Konstantinopel clear. itu kan jarak berapa tahun tuh? 325 Nikea, 381 di Konstantinopel. Ya kurang lebih sekitar 451. 45 saat. 451. Nah, di Konsili Chalcedon itu Roh Kudus, kealahan Roh Kudus itu Itu ada dikukuhkan. konsili Efesus yang terlewati. Konsili Ya, Efesus betul. tahun 435. Itu Ya. karena adanya Nestorian. Betul. Dan di situ terutama mengenai Itu Theotokos. doktrin kemanusiaan Yesus. Oh, oke. Jadi kepada Efesus ini sebenarnya Yesus diakui sebagai yang seringkali muncul di diskusi adalah dia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Oke. Itu. Maka memang temanya itu tema yang tidak berurutan, tetapi dia menanggapi situasi yang ada pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Nah kalau kita bicara memang konsili Nicaea itu adalah konsili yang menjadi tonggak, ya. Itu dasarnya ya. Tonggak dasar ya. Bahkan dapat dikatakan bahwa konsili Nicaea itu juga mulai awalnya teologi itu mewarnai gitu loh. Karena Iya. teologi sudah mulai dipakai metodenya. Maka kalau kemarin bicara di abad pertengahan itu akan muncul dua teolog besar. Satu Agustinus, yang kedua Thomas Aquinas. Nah, Nah, dua itu. teolog ini yang saya ingin pelajari latar belakang mereka. Santo Agustin. Tapi ternyata pandangan-pandangan Santo Agustin pun banyak yang, mohon maaf ya Pak, kayak tentang critical text gitu. Itu tuh apa ada pembidatan terhadap Santo Agustin yang Bapak dengar selama ini? Karena ada beberapa Jadi hal yang Jadi kayak begini kan, sebenarnya bukankah gini. beliau juga yang menyatakan bahwa pembukaan kitab Yohanes itu adalah himne dari Plato? Kan Santo Agustin juga di dalam bukunya menulis itu kan? Betul. Jadi kalau di Santo Agustus itu kan sebenarnya menjadi santo ya. Ya, Santo Agustinus artinya itu kan orang yang dimuliakan di lingkungan orang gereja. suci lah. Iya. Nah sebenarnya terjadi perbedaan sumber ya atau pengaruh ya. Kalau Agustinus itu dipengaruhi oleh filsafat Plato. Dia dipengaruhi sama filsafat Plato. Ya, filsafat Plato itu adalah segala sesuatu yang ada itu idenya sudah ada dulu gitu loh. Segala sesuatu yang ada karena dari yang ada. Nah, sedangkan Segala sesuatu itu ada dari yang ada gitu. Nah, sekarang Thomas Aquinas itu dipengaruhinya Aristoteles. Aristoteles. Kalau Ya, Thomas Aristoteles Aquinas itu Itu kayaknya Plato deh. siapa? Gimana? ide itu. Siapa? ide. Maksudnya gimana? Santo Agustin itu dia terpapar Plato, sedangkan Thomas Aquinas dia terpapar Aristoteles gitu ya Kuza. Nah, Thomas Aquinas cara dia menjelaskan tentang esensi dari teos itu coba seperti apa, Pak Antoni? Itu yang mau saya dengarkan dulu. Kalau Thomas Aquinas itu kan sebenarnya punya 5 dalil ya. 5 dalil ya. Artinya gini, salah satu ciri Thomas Aquinas itu adalah dia bisa membuat sintesa antara filsafat dengan teologi. Ya. Maka Iya, saya paham. dia itu punya 2 macam pengetahuan bagi dia. Pengetahuan alami itu yang dari akal dan pengetahuan iman itu yang dari wahyu. Nah, dia mencampur Membedakan 2 itu, ya. Nah, bagaimana Hmm. si Thomas Aquinas itu
mencoba memahami Allah dari sisi rasio, artinya ide, karena kan dia mau menggabungkan filsafat dan teologi ya. Ya. Ya, pertama adalah konsep mengenai gerak. Ya, Thomas Aquinas itu menyadari bahwa di semua realita di dunia itu punya arah, punya gerak. Ya. Dan gerak itu disebabkan oleh suatu sebab tertentu. Kalau Bu Uni mengajar di sekolah itu sebab akibat. Itu sebabnya adalah karena butuh biaya untuk hidup, butuh biaya untuk anak-anak. Saya makan karena saya lapar. Betul. Nah, tetapi Thomas Aquinas mengatakan bahwa tetapi sebab akibat ini nggak akan tanpa batas. Maka akan berputar. Bukan, akan sampai kepada sebab yang tidak disebabkan lagi. Oh, ada pembatasan berarti. Nah, ada ending dari semua itu, kausitas. Uni tadi sudah menyebut apa yang disebut oleh Aristoteles itu causa prima. Nah, jadi dalam Causa benaknya prima. Causa prima. Ya, prima itu satu. Satu tempat asal segala sesuatu. Ya, penyebab dari segala sesuatu. Ya. Ya, itu yang dipahami oleh si Aquinas. Nah, memang sumbernya dari Aristoteles. Terpapar dipakai oleh Aquinas gitu. Itu. Nah, kalau memang ada prima causa, kalau kita bilang Santo Aquinas menggunakan konsep berpikir logik kemudian dibaurkan dengan teologi. Ada tidak pandangan Thomas Aquinas terkait Trinitas sendiri? Oh, ada. Itu yang mau saya dengarkan itu, Pak Antoni. Justru sebenarnya adalah konsep yang dimunculkan di Nisea itu adalah dominannya pemahaman Aquinas. Oleh karena itu Aquinas kan disebut sebagai bapaknya teologi gereja. Ya. Tunggu, Konsili Nikea itu dominan Aquinas. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, pemikirannya ya, pemikiran. Konsili Nikea kan 325. Aquinas kan tahun. Enggak, maksudnya kalau 1225. Kalau kita bicara saya. Maksudnya gimana nih, Pak? Jadi gini. Kalau kita bicara mengenai Trinitas, Konsili Nisea itu bicara mengenai Trinitas. Ya kan? Nah, pandangan si Aquinas itu tidak jauh berbeda dari pandangan dari Nisea. konsili itu. Oh, gitu. Karena memang yang filsafat teologinya Aquinas itu justru berkiblat ke Nisea gitu maksud Bapak. Ya. Oh, oke. Atau gini mungkin bahasanya gini. Gitu loh. Jadi sementara pola pikir dari Santo Aquinas sendiri itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil Konsili Nikea. Karena kan kalau Santo Aquinas sendiri kan memang dia memang terpapar Aristoteles kan. Nah, jadi Aquinas itu satu dia terpapar Aristoteles, kedua dia terpapar Al-Ghazali, makanya dia sempat mengkritisi pandangan Ibnu Rusyid, karena Ibnu Rusyid sama Al-Ghazali kan selalu bertentangan ini. Dia sempat membuat tantangan mengkritisi apa yang menjadi filsafat Ibnu Rusyid, karena dia memang terpapar dari dua ini yang paling berpengaruh dari filsafatnya itu pertama Aristoteles, kedua Al-Ghazali dia. Nah, jadi Pak, pandangan terhadap doktrin Trinitas sendiri itu ada nggak satu quotes atau satu argumen dari Santo Aquinas? Karena saya memang belum punya buku-buku tentang Santo Aquinas. Jadi kalau Aquinas itu karena memang jiwanya itu jiwa Nisea, sebenarnya secara pokok ya, kalau kita bicara quote quote-nya si Aquinas memang sebenarnya tidak jauh berbeda dari credo. Lalu bagaimana dengan kaitannya ini prima causa, pandangan dari Aristoteles sendiri?
Karena kan kalau seandainya kita bicara tentang prima causa, satu entitas yang menjadi sumber segala sesuatu. Bagaimana itu memahamkan, memasukkan itu mencampur aduk dengan trinitas itu, kalau menurut Pak Antoni? Karena gini, pemahaman Aquinas soal trinitas itu kan satu hakikat tiga pribadi. Jadi itu satu hakikat. Jadi punya tiga pribadi. Jadi apa namanya, di dalam pribadi dalam yang digunakan Aquinas itu bukan pribadi dalam arti person ya. Ya, saya paham. Ya, bukan dalam arti person ya, tapi satu Persona. satu kepribadian. Persona ya, persona. Una substantia tres persona. Ya, saya Ya, persona. jadi lebih ke situ. Jadi tetap Aquinas tetap mengatakan bahwa ada causa prima, satu causa prima. Dan causa prima itu memiliki tiga persona di dalam Allah Tritunggal. Oh, jadi causa prima itu Saya bertanya dulu Pak. Kan itu kan diambil dari filsafat tuh kan. Filsafat itu kan dari Plato dengan Aristoteles. Kalau itu Aristoteles itu kan menghilangkan perbedaan, mengambil kesamaan antara ide dengan realitas, itu kan jadi satu. Jadi satu. Nah, terbentuk. Nah, itu yang dijadikan satu doktrin. Yang menjadi pertanyaan untuk masalah dalam doktrinnya. Roh Kudusnya itu dari filsafat itu diambil dari filsafat itu dari mananya? Saya tidak menemukan di dalam di dalam literatur yang coba saya baca unsur Roh Kudus itu dari mana, ya, karena sebenarnya unsur Roh Kudus itu kan masuk ketika, jadi gini, inti dari filsafatnya Aristoteles itu kan sebenarnya dia memberikan ruang pada rasio, ya, bahwa manusia itu memiliki rasio untuk mencoba memahami realita, termasuk memahami siapa itu Tuhan atau yang transenden, ya. Nah, di dalam dogma mengenai Trinitas itu, Roh Kudus itu adalah salah satu persona, ya, salah satu persona dari Tritunggal, ya. Jadi konsepnya adalah bahwa Allah Bapa persona menciptakan, Allah Putra persona untuk menebus, dan Bang Mena mute dulu ya Bang, soalnya suara motor. Persona untuk istilahnya memelihara rahmat yang sudah diterima. Jadi itu konsepnya dari Aquinas. Jadi tidak sangat jelas disebutkan di dalam berbagai literatur konsep Roh Kudus itu berakar dari filsafatnya siapa. Hanya yang harus diakui adalah bahwa Aristoteles juga menyadari bahwa ada pengetahuan yang adikodrati, ya. Ada pengetahuan yang adikodrati gitu loh. Nah, kalau itu dalam tanda petik mau dipaksakan sebagai satu sumber atau dasar, sangat bisa. Tetapi memang tidak ada literatur yang secara praktis atau secara letterlex menyebutkan sumber filsafatnya, ya. Tetapi di dalam Aristoteles itu ada pengetahuan kodrati dan adikodrati. Ya, kurang lebih seperti itu. Bentar Pak, saya lanjut ke ini. Nah, Ya. pada konsili itu sekaligus kanun kitab tidak? Enggak, belum itu, Bu. Belum. Oke. Kanon itu nanti kalau nggak salah masih di Trente, Bu. Jauh itu. Trente. Oh iya. Nah, pada waktu konsili Nikea itu dasar kitab suci yang digunakan itu berbentuk apa? Bagaimana? Maksudnya karena kanon kan belum ini manuskrip kah atau sudah kodeks kah atau gimana? Ya, artinya waktu itu kan sebenarnya sudah ada catatan-catatan yang diakui, ya, dan digunakan. Kanonisasi itu kan sebuah penegasan bahwa ini sekarang kita finalkan. Karena pada saat itu kan beredar banyak tulisan, ya. Yes.
Ya ada, ya saya nggak tahu, ada Injil Barabas dan Ya sebagainya dan sampai sebagainya. nggak, bahkan yang saya pernah baca itu salah satu jurnal mengatakan setiap gereja itu mereka ada tulisan-tulisan untuk kepentingan gereja tersebut. Maksudnya Oh, misalnya kayak penulisan surat-surat juga tuh ditulis juga oleh para petinggi gereja atau uskup-uskup gitu. Nah, makanya kemudian pengumpulan-pengumpulan tulisan-tulisan tangan yang manuskrip itu dikanun kemudian karena ternyata banyak dari aliran-aliran bidat-bidat bermunculan kan. Sebenarnya kalau saya pernah baca juga bidat sebelum Nisia antara Arius dengan Athanasius pun sudah ada, seperti ada Basilides, kemudian ada Ebionit, kemudian ada Praxeas. itu sudah berseliweran sebenarnya. Hanya saja ya, begini, ya. hanya saja begini Pak. Yang minor-minor ini yang tidak berkembang kan, kayak Ebionit kan tidak berkembang. Nestorian kabarnya kan sampai ke timur. Makanya banyak para akademis dari kalangan teman-teman kita tuh Kristen itu percaya bahwa Warokoh yang adalah siapa namanya, pamannya Sayyidah Khadijah istrinya Rasulullah itu Nestorian, pecahan dari kekristenan yang Nestorian, kemudian yang diistilahkan dalam istilah Islam itu Nasoro atau Nasrani gitu. Ya. Hanya saja kan ini kan masih belum tervalidasi secara akademis. Bisa jadi ini adalah cocokmologi atau apapun lah istilahnya. Hanya saja Ya. kalau kita bisa analisis kan, bahwa memang ajaran dari kekristenan sendiri memang tidak bisa dinafikan bermunculan istilah bidat-bidat yang minor ya. Memang mereka Ya, memang ya. tidak berkembang merekanya itu. Kayak Basilides Betul. kan juga tidak berkembang kan ajarannya. Iya. Jadi memang di abad pertengahan itu kan ada satu pertentangan antara filsafat dengan otoritas gereja gitu loh. Ya. Maka muncul banyak sekali karena ada perbedaan itu. Sementara pada saat itu ya otoritas tertinggi itu ada di gereja. Ya. Maka kalau saya nggak tahu ya, itu pernah dengar kisah Galileo Galilei nggak? Ya. Nah itu kan Tapi Pak, era skolastis itu atau abad awal pertengahan itu kan sebenarnya kan karena hegemoni gereja itu kan, faktanya kan memang dia kan memang pandangannya semua, bahkan dalam filsafat pun kan akhirnya juga bercorak teologi. betul. Ya, bahkan itu yang menjadi pertama kali alasan Aquinas, karena secara konvensional ketika saat itu para filosof mengatakan bahwasanya untuk mengenal Tuhan itu harus dengan iman, bukan dengan akal. Dan itu yang coba ditodobrakkan dengan Aquinas sampai dia mengeluarkan 5 argumen itu kan. Mulai dari mulai gerak, terus efisien cause, termasuk possibility dan sebagainya, itu kan levels dan sebagainya. Makanya bedanya di apa itu Pak? Bedanya Beda apa Pak? reformasi yang dilakukan oleh Aquinas pada saat zaman era skolastis itu Pak dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya perbedaannya adalah karena di zaman abad pertengahan itu kan sebenarnya kan disebut sebagai abad kegelapan itu loh, ya. Karena tidak pemahaman mengenai sesuatu itu terkungkung oleh apa yang disebut dogma gereja. Permasalahannya kan dogma gereja itu pada saat itu kan belum tentu benar secara penalaran iman, akal dan sebagainya gitu loh. Jadi memang teologinya Aquinas itu adalah teologi yang membuka wawasan baru bahwa iman itu manusia itu diberikan kemampuan untuk mencoba memahami realita yang ada, termasuk memahami yang ilahi di dalam batas kemampuan manusia. Jadi kalau kita bicara mengenai perbedaan dengan yang lalu, itu abad pertengahan itu sebenarnya disebut abad ke-8, maka setelah itu kan ada fase yang namanya Renaissance. Ya, Renaissance. Betul. Nah, Renaissance itu artinya dia mau kembali situasi sebelum abad pertengahan ini gitu loh. Nah, karena merasa abad pertengahan itu orang terbatas banget itu loh.
filsuf teolog itu semuanya dari pejabat gereja. Iya. Ya, dari pejabat gereja gitu loh. Dan hati-hati kalau ada orang berteologi, berfilsafat itu bisa, kalau istilahnya di waktu itu ada ekskomunikasi Di ekskom ya, sampai di anatema gitu Pak ya. Iya, di ekskomunikasi. Contohnya misalnya Galileo kan gitu toh. Iya. Galileo kan mengalami itu, ada banyak itu seperti itu. Ya kurang lebih gitu Pak. Ya, apa namanya? Aku tuh sempat kepikiran gini ya. Ya kalau pertanyaan-pertanyaan kan wajar ya muncul ya Pak Antoni. Cuman yang menjadi yang menjadi satu pertanyaan yang cukup besar itu begini. Kaitannya dengan kitab suci ini. Nah, pada waktu itu otoritas tertinggi kan di tangan gereja tuh. Betul. Tokoh-tokohnya itu sebelum munculnya Santo Agustin, munculnya kemudian Origen, munculnya kemudian siapa para tokoh-tokoh yang memang kita kenal saat sekarang ini gitu. Nah itu ada tidak yang memang menentukan bahwa kitab suci yang terkanun saat sekarang ini itu adalah yang seperti yang dipegang saat ini, tapi yang memverifikasi ini adalah orang yang betul-betul, kalau kita bicara kapasitas ya, kalau dalam Islam itu kan ada ilmu sanad namanya ya. Ilmu sanad itu saya berguru kepada Bang Ben berguru kepada Pak Antoni berguru kepada Yesus pada akhirnya, lalu saya ada tidak hal seperti itu dalam sisi akademis kekristenan gitu. Contoh kayak gini, saya pernah dengar diskusi dengan Aderion ya beberapa waktu lalu itu, kalau nggak salah dia bilang sanad ada. Bang Ben ingat nggak? Pernah nggak dengar itu Arion sama si Kayafas cerita tentang sanad dari muridnya apa sampai ke Yesus itu siapa? Erasmus. Kalau aku nggak tahu, kalau aku yang tahu Sam Aldo sih, dia katanya kalau yang di Assyria itu sanadnya ke Thomas. Kalau Sam Aldo. Oh, Sam Aldo. Nah, kalau di Katolik sendiri ada tidak, Pak? Maksudnya kayak verifikasinya tuh betul-betul berkesinambungan gitu. Karena gini kan, otoritas secara logik ya Pak ya, kita lepaskan konteks dogma dulu deh. Aku nggak usah bawa Islam, aku bawa secara akademis keingintahuan aku aja. Nah, aku misalnya gini, kalau seandainya kita bicara tentang kanun, di mana pada waktu itu beredar banyak sekali manuskrip dan surat-surat, maka salah satu Irenaeus mengatakan tidak mungkin kitab suci itu lebih dari 4 karena mata angin itu 4 gitu kan. Nah, masalahnya adalah Irenaeus sendiri itu kan hadirnya di ribuan tahun kemudian gitu kan, jaraknya dengan Yesus. Lah, maksud aku yang menentukan bahwa kanun itu tidak memasukkan kitab Petrus, kitab Thomas, kemudian Filipi, Maria, metodologinya tuh apa gitu, kaidah keilmuan apa yang digunakan untuk memilah gitu loh, sampai ini apokrif, sementara ini dipercaya sebagai dasar dari kekristenan gitu. Itu yang aku dari dulu tuh sampai sekarang tuh nanya, tapi memang teman-teman bilang tuh kayak gini, memang tidak ada nama yang petinggi atau yang menjadi tampuk otoritas tertinggi itu kayak apakah dia adalah muridnya dari muridnya ini ke muridnya itu nggak ada gitu. Cuman Katolik punya nggak sih dalam tradisi suci kah, dalam sinaksarion kah, apapun. Nggak parameternya lah, parameter bakunya gitu. Apa Pak? Nah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai kanonisasi pasti salah satu yang menjadi parameter pokok adalah apakah sesuai dengan dogma gereja pada waktu itu. Oke, I see. Itu. Jadi sebenarnya itu yang paling pokok sebenarnya. Bahwa kemudian di dalam catatan itu dilengkapi dengan informasi-informasi yang mungkin berasal dari catatan historis, sangat mungkin gitu loh, lebih melengkapi gitu ya. Tapi yang paling pokok adalah karena pada waktu itu kan beliau sudah punya dogma, misalnya contohnya Trinitas ya, ini surat ini dalam tanda petik ya mendukung dogma enggak kan gitu loh.
Oke, paham Pak. Jadi Keren banget Pak para Antoni ya. Jarang-jarang teman-teman kita Kristen mau berbagi hal-hal seperti ini. Karena kan ini menyangkut konsekuensi ya Pak. Maksudnya gini, Pak Antoni paham sendiri maksud saya ya. Karena kita kalau dari sisi akademisnya memang tidak bisa menutup-nutupi, sama seperti kita umat Islam juga. Kita juga tidak bisa menutup-nutupi ada perpecahan, mulainya perdebatan tentang banyak hal dari kalangan ulama. Bagi saya itu masuk ke ranah akademis. Memang hal yang kenapa kita harus tutup-tutupi, kan itu informasi yang kalau bisa semua orang harus tahu gitu, biar tidak terjadi Fakta kesalahan. sejarah lah gitu. Iya, fakta sejarah. Keren sih. misalnya kayak gini Bu, apa namanya, misalnya ya, kalau saya itu berpikirnya gini, satu-satunya yang saya tidak masuk adalah ranah iman, ya, itu yang Ya. saya tidak mau masuk, ya, Iya. karena maka saya akan sangat terbuka untuk sharing mengenai sejarah dogma Trinitas itu kayak apa, itu saya sangat terbuka. Tetapi ketika masuk Wah, ke dalam keren. soal iman, saya stop. Saya nggak akan Ya. punya argumentasi. Itu tidak bisa gitu loh. diperdebatkan. Sebenarnya Ya, saya sepakat. itu. Iman itu tidak Nah, bisa diperdebatkan. Karena ada satu lagi Bu sebenarnya tuh, secara pendekatan apa yang disebut dengan sastra hermeneutika. Nah, ya. Itu ada gitu loh. Jadi ada ada banyak pro kontra, tetapi toh itu bisa dipelajari gitu ya. Misalnya contohnya aja, saya ambil contoh dikit aja ya. Ketika misalnya yang mungkin nggak itu ya, misalnya gini lah. Kalau dari sastra ya, Yesus itu kaya atau miskin? Yes. Yesus itu kaya atau miskin? Itu kan bisa dilihat dari Ya. sastra hermeneutika. Iya. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu kaya atau miskin? Ada pendekatan historis. Kalau pendekatan historis, di Nazaret itu ada situs yang diakui sebagai dulu Yesus tinggal. Itu ketika diteliti, itu kayunya adalah kayu yang berkualitas, yang pada saat itu tuh mahal. Tidak semua Sama orang pada bisa. akhirnya Rasulullah juga begitu Pak. Rasulullah itu kaya atau Nah. miskin. Nanti gitu menjadi ya pendekatan. Ya, saya paham maksudnya. Cuman itu yang kita bisa berbagi kan. Nah, yang saya memang sepakat. Kalau kita masuk ke ranah iman, makanya saya tuh sekarang agak jenuh ya, maksudnya kayak membahas tentang bagaimana memahami ayat ini nanti dilawan dengan ayat ini. Itu kayak kan kita nggak dapat something yang kayak aku tuh butuh informasi. Aku tuh butuh fakta sejarah, aku tuh butuh sesuatu kayak cara paham, cara pandang, mana tahu pandangan itu memang sudah digunakan oleh orang-orang yang dianggap berilmu gitu kan. Itu aku butuh. Ya kalau biasa yang aku lakuin itu kan kayak debat lintas agama yang aku biasa lakuin itu kan kayak lebih apa ya Pak? Itu kan lebih cenderung tuh kayak muter-muter ya, bagaimana Oh, sih iya. kamu memahami ayat ini? Ya karena itu kan perspektif pada akhirnya kan. Dan tiap orang dia beda-beda. Tapi kalau saya tuh tidak bisa lakukan itu dalam Islam karena saya yang bisa lakukan adalah menukil metode heuristik Pak, bukan hermeneutik. Pada akhirnya apa? Mengambil literatur kemudian bacakan gitu, dan itu nanti dijadikan bahan diskus. Mungkin gitu sih. Itu lebih apa sih? Ada satu prinsip saya Bu, yang mungkin saya bisa share ya. Ya. Kalau misalnya saya berhadapan dengan ibu, berhadapan muka gitu ya, kemudian saya pegang HP, dan HP saya itu saya buka WA, ada tulisan halo. Ibu bisa melihat nggak halo itu, kata halo itu? Ya, enggak. Nggak bisa. Kecuali ibu masuk ke samping saya, duduk bareng saya dan melihat itu HP. Sedangkan saya nggak bisa lihat kamera belakang yang sudah ibu lihat itu loh. Maka kalau kita saya mengatakan ini ada tulisan halo, ibu akan mengatakan nggak ada, karena memang dari sisi ibu nggak melihat beda. ada, gitu. Jadi nggak akan selesai. Ya. Nggak Sama akan kayak selesai. gini Hanya- nanti angka 9 yang melihat nanti seperti bilang itu angka 6 dan sudah lain bilang itu angka 9. Pada akhirnya Betul. apa? Itu tidak akan selesai di situ. Ya. Makanya saya lebih tertarik tuh kayak saya ada satu lagi tuh kayak Pak Felix ya. Saya pengen Pak Felix tuh ngobrol juga karena
saya butuh informasinya aja gitu, bukan lebih ke ranah bagaimana nanti cara Pak Felix memahami konsep itu, tapi saya lebih pengennya itu bagaimana para bapak-bapak gereja memberitahu cara memahami Trinitas atau cara memberikan pemahaman tentang Yesus gitu. Jadi kalau yang seperti biasa itu kan jujur hanya nambah-nambahin kesel gitu. Gitu aja. Kita sapa dulu Pak Antoni. Sebelumnya udah izin turun dulu ya nih, udah ngantuk tidur. Ya siap ya Kuza, saya juga mau ini udah pagi itunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut dulu Pak Antoni, teman-teman yang baru bergabung ya. Assalamualaikum Pak Eko dan assalamualaikum Bang Ibnu. Itu akan akan ada fase kejenuhan ketika metode dialognya itu nggak menyejukkan. Iya. Lebih mengganggu psikis sih. Karena gini, apalagi di saat sekarang aku yang bener-bener butuh informasi banyak tentang banyak hal gitu. Tiba-tiba terganggu dengan adanya orang-orang yang justru kayak menghalang-halangi pengetahuan aku ingin dapatkan dari siapa gitu. Jadi dia kayak udah tadi malam contohnya kan berapa kali yang masuk ke sini cuma hujat marah-marah. Ujung-ujungnya aku juga ke-trigger kan. Kayak aku bilang, pengennya tuh ketemu sama orang-orang kayak Pak Antoni gitu kan, karena memang backgroundnya pada akhirnya kan aku tahu. Karena sekarang tuh kayak teman-teman Kristen yang naik ke atas itu kalau bisa tuh betul-betul yang kalau bisa teologi gitu, kalau bukan ya janganlah gitu. Karena di sini aku yang pengen mengetahui banyak hal gitu. Itu sih Pak Antoni. Kalau dulu mah udah siap. Ya, jadi masih terkait tentang konsili. Cuman aku tuh punya beberapa list konsili yang aku tuh nggak paham. Ketika konsili selanjutnya itu apakah itu menjadi sebuah program yang memang diharuskan dalam kekatolikan atau karena ada case aja maka terjadi konsili atau bagaimana? Jadi sebenarnya konsili itu kan menanggapi situasi yang ada. Ya. Situasi situasi entah itu masyarakat, situasi Pak ya berarti ya. Sosial, bahkan politik atau mungkin apa. Kalau perlu ada satu sikap baru gitu misalnya ya. Sikap baru itu biasanya ada. Dan itu akan dijadikan ini ya Pak, akan dijadikan sebuah dogma pada akhirnya. Ya, konsili itu tentu ada hasil ya. Ya, tetapi kan di dalam gereja Katolik itu ada hierarki istilahnya dogma ya. Ada dogma, ada ensiklik, ada seruan, ada ajakan dan sebagainya. Itu ada hierarkinya. Jadi kalau misalnya kalau di kita kan ada undang-undang, ada keputusan presiden, ada instruksi presiden, ada keputusan menteri, dan tergantung dari bobot dari apa yang mau disampaikan. Jadi bisa jadi konsili itu menghasilkan misalnya hanya seruan aja. Ya, gitu. Oke. Karena mungkin termasuk konsili yang ke Vatikan kedua ya. Ini Pak Eko nunjukin gambar nih, saya tertarik nih, kita tanya dulu nih Pak Eko nih. Silakan Pak Eko, ada yang mau disampaikan sepertinya dengan gambar-gambar tulisan manuskripnya itu. Gini ya, saya mau sedikit menjelaskan. Ya. Gimana Pak? Lanjut Pak Eko, lanjut. Oke, gini. Ini kok ini ya. Itu kayak gambar orang-orangan zaman aku SD dulu. Nggak fokus ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Tapi dia nggak dimundurin aja. Nah tuh. Nah ini gini. Jadi gini, ini saya mau membahas sedikit konsep Tritunggal. Kemudian saya membandingkan dengan konsep Asy'ariyah ya. Asy'ariyah. Karena menurut saya di sini ada sedikit bukan kesamaan ya, sedikit kemiripan.
gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak susah memahami konsep Tritunggal, mungkin dengan perbandingan ini agak bisa lebih memahami gitu. Ini nanti tolong kalau ada teman-teman Kristen, kalau memang saya menjelaskan agak keliru Hati-hati ya Pak Eko, nanti takutnya Anda menjelaskan produk bidat Oneness pula nanti di sini. Enggak, justru saya ini Tritunggal. Saya enggak apa. Kita membuktikan dia Tritunggal atau bidat di sini ya. Oke, gini. Jadi pertama gini, ini saya dapat diagram seperti ini dari Erben kalau nggak salah ya. Saya sempat klarifikasi Erben itu juga. agak berbeda ya, sedikit Pak Eko ya. Jadi Erben itu agak berbeda. Dia termasuk yang aku istilahin apa ya Erben ya. Aku juga kemarin. Trikotomi kalau si Erben itu. Oke. Tapi nanti silakan teman-teman ya nggak apa-apa. Diluruskan. Pak Antoni kan gini, Katolik, dia lebih ini. Gini. Jadi pertama dia bikin bulatan besar itu Bapa. Lalu di dalam Bapa itu ada Logos dan Roh. Lalu saya tanya kan, itu Logos bulatannya dengan Bapa harusnya bisa besarnya sama atau dia harus lebih kecil dari Bapa? Kata mereka enggak, dia harusnya sama. Ini agar memudahkan saja. Oke. Saya klarifikasi lagi. Itu bisa nggak dibalik-balik? Bapak bisa nggak di dalam Logos? Atau Roh, Bapak bisa nggak di dalam Roh? Nggak bisa. Harus Bapak yang Logos dan Roh harus ada di dalam Bapak. Ini coba diklarifikasi ya kalau memang saya salah. Ternyata dia bilang begitu. Ya. Nah, kita sampai situ dulu, karena kalau kita udah ke bawah kita udah beda tuh. Ke bawah Logos menjadi Yesus itu kita sudah ada perbedaan di situ. Tapi kalau dalam konsep tadi itu Bapa, Logos dan Roh, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan akidah Asy'ariyah, ini kan ada sedikit kemiripan. Dalam akidah Asy'ariyah ada namanya zat Allah ya. Itu bulatan besarnya itu. Lalu di dalam zat Allah itu ada sifat. Nah, dalam akidah Asy'ariyah sifat itu juga setara dengan zat. Makanya Asy'ariyah itu kan kaidahnya begini. Azatu hiya qadimatun daimatun ala zat. Bentar. Ini sorry ya, bahasa setara itu zat setara dengan Allah. Itu dengan bahasa sifat. yang tidak cocok digunakan. Zat setara dengan sifat itu tuh bahasa yang tidak cocok digunakan untuk Allah sebenarnya. Nah, karena tapi gini, Mbak Rifa, saya selesaikan dengan dulu. sifat Kaidahnya, saya selesaikan dulu, nanti boleh dibantah kalau saya sudah selesai. Jadi gini, kaidah dari Imam Abu Hasan Asy'ari itu begini. As-sifatu hiya qadimatun daimatun ala zat laysat hiya zat wala ghairuha. Sifat itu adalah qadim. Qadim seperti zat. Karena melekat kepada daimatun ala zat, kemudian dia melekat kepada zat. Ya. Laysat dia zat, tapi dia bukan zat. Gitu. Jadi pertama dia qadim, dia melekat dengan zat, tapi dia bukan zat. Sifat mausuf yang disifati ada, yang disifati ada, yang disifati punya sifat. Nah, yang terakhir adalah wala ghairuha, tapi dia tidak bisa keluar daripada zat. Nah, itu mungkin yang sedikit ada perbedaan kita dengan konsep Kristenan. Nah, tapi saya mau kasih ujung sifat ini. Sifat di dalam akidah Asy'ariyah itu kan ada 20 sifat. Nah, tapi sifat ma'ani itu ada 7. Nah, sifat ma'ani yang 7 itu kan ada sifat kuasa, kehendak, ilmu, hidup, hayat, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan konsep kekristenan. Oke lah, kita agak beda. Kita nggak punya konsep roh dalam zat, ya nggak? Kita eliminasi aja dulu. Tapi dalam logos itu, logos yang mereka pahami itu kan diartikan sebagai firman. Saya sebenarnya agak kurang sepakat diartikan firman, karena menurut mereka logos itu bukan hanya perkataan, tapi juga kehendak, pemikiran. Tapi juga pemikiran. Tapi juga spirit juga. Kuasa juga, ya kan? Juga ilmu kecerdasan. Nah, logos di sini kan mirip dengan sifat yang kita sebut kuasa, kehendak, pengetahuan, hidup, pendengaran, melihat, dan berkata. Nah, dari situ sebenarnya kita ada kemiripan dalam konsep teologi yang dari di atas. Sifat, memang ada sifat dengan logos ya. Sifat dengan logos itu ada kemiripan.
Ya, Ah, oke, di situ oke bahwa oke. Nah, sampai di teman-teman situ Kristen aja kita memahami entitas yang disebut Bapa itu memiliki sifat. Oke, ya. kesamaannya di situ Nah, oke. Hmm. kesamaannya di situ. Nah, nanti ke bawahnya memang kita beda bahwa dalam keyakinan Islam sifat itu tidak bisa keluar dari Allah. Gitu. Jadi dia melekat kepada zat. Ya, Sedangkan karena dalam konsep secara logiknya Kekristenan kan gitu itu, Pak Eko. Pak Eko, ya. gini. Nah, itu Secara perbedaannya gitu. ya, nggak Jadi maksudnya gini, saya pakai pemikiran ah, gini. Segala sesuatu, gula itu tidak akan bisa dikatakan gula tanpa sifat manis. Artinya gini, betul. kalau seandainya sifat itu tidak pada Allah, maka itu bukan sifat Allah. Karena garam bukanlah garam ketika dia tidak asin. Karena sesuatu yang Ya. tersifati, maka ada yang disifati. Ada yang disifati, ada sifatnya. Makanya dia satu Iya, entitas gitu loh, bukan satu entitas dalam betul. artian. Makanya Nah, makanya gini, Nirifa, saya sebenarnya hanya ingin melihat di sini ada loh persamaannya. Betul ada kalau di bedanya, situ. tapi ada samanya juga. Begitu. Saya cuma hanya menekankan di situ. Nah, dalam keyakinan Islam memang sifat itu tetap melekat kepada zat. Sedangkan dalam pemahaman Tritunggal, logos itu dia Keluar. inkarnasi menjadi Yesus. Dia keluar. Nah, di situ ada perbedaan. Kita nggak meyakini itu. Tapi dalam konsep teologis yang di atas itu bahwa di dalam Bapa itu ada logos dan roh, kita juga ada memahami bahwa di dalam zat itu ada sifat. Begitu yes. kira-kira. Ya. Ya, dan perbedaannya lagi Pak Eko, bahwa ketika dikatakan logos itu keluar dari entitas yang disebut dengan Bapa itu, dia satu hakikat tetap. Menurut keyakinan teman-teman kita Kristen itu, kenapa Tritunggal itu uno substansi tria personae, maksudnya itu pun saya masih sama. Cuma gini, ini kalau menurut saya ya, dibanding yang lain ya, dalam pemahaman Islam kan kita nggak boleh memaksakan pemahaman Islam untuk pemahaman Kristen ya. Gini, dalam pemahaman Islam sebenarnya Tritunggal itu nggak salah-salah banget, karena yang dia sembah itu bukan pada Kristusnya, pada kemanusiaannya, tapi kepada logosnya. Nah, oke lah nih, kita berbeda. salah Oke Pak lah Eko. kita berbeda. Bentar. Gini sebentar Coba, dulu. aku sebutin Oke lah skemanya kita dulu ya. berbeda. Kita Enggak, berbeda coba. bahwa logos itu bisa keluar. Oke, kita berbeda. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa kita tidak menyembah kemanusiaannya, tapi kita menyembah logosnya, ya kita dapat memahami di situ. Bentar. Genda ya, sebentar Pak Eko ya. Nih aku kasih perspektif Pak Tony. Mohon maaf, ini bukan mendiskreditkan Anda sebagai seorang Kristen, enggak tapi apa-apa. ini adalah saya bicara Enggak perspektif apa-apa. Islam. Pak Eko tahu tidak, Siap. kesalahan terbesar dari Trinitas ini tuh bukan menyembah siapanya, tapi adalah mensekutukan Pak Eko. Menyekutukan entitas yang tunggal itu. Kalau Yahudi bukan menyekutukan, dia percaya bahwa bahkan di Al-Quran kan dikatakan, kalau ditanya kepada mereka, kafir Quraisy pun tahu bahwa entitas pencipta itu ya Allah, tapi mereka menyekutukannya dengan yang lainnya. Nah, bahkan dalam Islam sendiri nih Pak Eko sendiri Muslim, Pak Eko sudah bersyahadat, percaya kepada baginda Rasul, tapi Pak Eko pakai jimat, itu Pak Eko tuh syirik. Jadi dosa yang paling terbesar itu ya syirik itu, menyekutukan entitas itu, logos itu dijadikan sebagai juru selamat, yang menyelamatkan tuh logos itu, bukan entitas Lebih pada itu. perantaranya gitu Pak Eko. Seperti ketika kafir Quraisy, dia menggunakan Lata, Uzza, Manat sebagai perantara. Dia Perantara tahu ke bahwasanya entitas Tuhan itu tertinggi itu dalam lima perspektif kota itu Islam. ada, tapi dia tetap menggunakan perantara. Nah, sebenarnya di situnya Pak Eko. Dan Pak Eko pun salah ketika bilang menyembah logos. Tidak ada satupun Kristen kalau ditanya itu dia menyembah siapa. Bahkan mereka bilang mereka tuh nggak nyembah logos yang jadi manusia, tuh mereka tolak loh. Mereka bilang mereka tuh menyembah Itu kan pada entitas keyakinan yang oneness. Bukan, salah Pak Eko. Yang Justru Trinitas Oneness itu juga. menyembah entitas yang manusia itu, bahkan tidak melihat sisi kebapaan itu sebagai entitas yang ada, melainkan itu hanyalah nama. Justru itu gini. Yang saya pahami ini yang saya pahami ya. Nah, Coba jadi ada nanti skema silakan teologi itu ada yang beberapa, saya Pak Eko pahami. yang mana dulu gitu loh. Nah, yang saya pahami dalam Trinitas itu bahwa yang mereka sembah itu adalah firman itu. Salah Firmannya. Pak Eko. Pak Eko, Kan mereka memisahkan gini, mereka kan memisahkan antara duinatur itu kan.
ada natur Bukan, makanya manusia, dengar ada dulu, natur. dengar dulu. Ini ada Pak Antoni, nanti Pak Antoni verifikasi. Pak Eko tuh mau yang mana? Kalau Erben tuh kan saya bilang dia tuh tidak full konsili Nikea, tidak full. Karena kalau dia full konsili Nikea, dia tidak akan pernah mengatakan dia itu sebenarnya tidak sadar dia sudah membuat hierarki, tapi dia tidak akui hierarki karena konsekuensi kalau dia bilang dia hierarki itu dia sudah menghilangkan doktrin gereja di mana tiga pribadi itu satu hakikat. Nah, jadi Erben itu jelasinnya gini. Yesus itu sebagai Tuhan yang diberi kuasa. Ya. Kalau kita bicara prima causanya itu adalah Bapa. Tapi karena dia adalah logos itu sendiri yang bereinkarnasi, maka logos itu juga adalah Bapa. Tapi dia tidak bisa katakan bahwa Yesus itu adalah Bapa karena itu konteksnya nanti jatuh ke oneness, bidat oneness gitu. Nah, makanya itu gitu gini, ketika dia tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu Bapa karena dia memisahkan antara dua natur itu, ada natur manusia dan natur Bapa, yaitu berupa firman. Nah, mereka kan loh, Pak Eko tuh gini, mohon maaf, Pak memisahkan Eko kan itu. ngambil dari Erben. Konsepnya kan dari Erben. Nah, kalau Pak Eko sudah pernah belum tanya sama konsep yang Trinitas yang dari Katolik? Pernah nggak Iya. ngobrol? Tanya Ya, Pak coba Tony. tanya deh. Saya pernah Coba tanya Pak Antoni atau biar Bang jelas. Bang GWM, Bang GWM itu dari Katolik, dia mantan frater ya. Justru dia menjelaskannya gini, bahwasanya Sang Firman ini sebenarnya kalau boleh dibilang bukan Tuhan, ya bukan Tuhan gitu loh. Karena berdasarkan ayat dalam itu dalam Bukan Bible-nya, Allah, Bang Ben. itu Tuhan iya, tapi bukan ya bukan Allah. Allah. Dia juga ngomong bukan Allah, bukan Tuhan juga. Berdasarkan ayat dalam Oh. Bible memang Bapak lebih besar. Sebenarnya tujuannya tetap Bapak. Oh, itu kenapa kok kita Bang. menyembah dia karena sebagai juru selamat itu Itu sudah dari bukan teman Katolik bukan ya, dari Trinitas Pak Dewi gereja ya, lagi ada itu sudah subordinat, itu bukan Trinitas tapi gereja dia lagi. tidak mengakui sebagai subordinat karena Abang memang gini aja, tetap pertanyaan- bagaimanapun juga Tapi aneh Pertanyaan sederhananya deh, coba. Trinitas itu menyembah kemanusiaan Yesus nggak? sih sebenarnya. Coba tanya Pak Antoni. Pak Antoni, kalau dalam perspektifnya Pak Antoni itu yang menjadi entitas yang disembah itu, tempat berdoa itu siapa gitu? Jadi saya nggak tahu tadi disebut siapa RBN ya. Erben itu dia menjelasnya gini Pak. Waktu Nah, sama maksud saya saya itu dari Kristen ya, Kristen Dia Protestan Kristen. atau Katolik. dia Kristen, bukan Protestan. Katolik ya, Protestan. Oke, kalau saya Ada dikotomi. hanya melihatnya begini aja. Kami Katolik itu kalau berdoa itu membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Artinya apa? Artinya memang di dalam tadi kalau dikatakan mau berdoa ya saya berdoa kepada Allah yang dalam hakikatnya memiliki tiga persona tadi. Ya. Oh, Ya, jadi pembagian kalau personal kalau berarti ya. ka- kalau kita sudah apa namanya yang Yesus mana Allah kan Pak? Yesus termasuk Allah kan? dalam hakikat Allah. Nah, itu Pak Eko. Pak Kalau Eko sih. ini Kak, yang saya tanyakan coba ini Pak siapa namanya? Pak siapa nih Antoni. yang bicara? Pak Antoni yang saya Ya. tanya, Yesus itu punya dua natur kan? Sorry gimana? Iya, dia hipostatis union, dominatur. Yesus itu punya dua natur kan? Terus Nah, pertanyaan saya adalah yang disembah itu adalah natur bapaknya atau natur kemanusiaannya? Wah, Pak Eko salah lagi nih. Bukan gitu Pak Eko, Bapak itu bukan menjadi natur Yesus. Yesus itu punya dua natur, bukan berarti yang satu adalah dia Bapak, satu lagi dia anak, bukan gitu. bukan. Salah lagi Pak Eko tuh. Itu pemisahan. Bapak berarti. itu tuh Enggak kan gini, kan mereka meyakini entitas- bahwa yang mati itu kan manusianya, bukan bapaknya kan? itu roh, Mbak. Iya Pak kan? Eko, jadi dwi natur hipostasis union itu natur keilahian dengan natur manusia itu tinggal di tempat yang satu, tidak berpisah Ya. tapi bisa dibedakan. Tapi bukan berarti natur ilahiyah itu memang ada Kristen yang menjawab dengan secara gamblang bahwa natur ilahiyah itulah Bapa itu di dalam Yesus sebagai roh gitu. Sementara ada Kristen yang menganggap bahwa natur keilahian ini adalah roh Bapa juga, tetapi bukan Bapa.
gitu, paham nggak? Jadi nggak semua Kristen tuh kayak jawabannya tuh kayak seragam semua Pak Eko. Pak Eko yang mana dulu? Kalau Pak Eko sama Pak Tony, Nah, ambil tapi cara pahamnya Pak Tony ketika aja. dikatakan bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri kan Trinitas pasti menolak kan? Iya, itu Kristen menolak. modalistis itu jatuhnya, bidat Ya. nanti. Itu honest. Oneness itu. Nggak mendingan gini Pak Eko. Pak Eko kan ngobrol sama siapa tuh? Misalnya sama Pak Tony. Nah, dari Pak Tony ini aja baca skemanya, skemakan teologi beliau. Jangan Pak Eko Ya. ngobrol sama Erben, terus arahkan ini ke seluruh Kristen. Enggak semua sama. Pak Eko, aku 4 tahun tuh bisa kutulisin beberapa. Jadi Rudy itu beda nanti. Ya. Kemudian si apa namanya Torosaki penjelasannya pun beda nanti. Kemudian nanti itu nggak sama. Ya, jadi mending kan sama Pak Tony nih ngobrol. Tanya sama Pak Tony bagaimana pemahaman dia tentang hypostasis union. Apakah benar yang natur keilahian itu adalah Bapa sendiri? Tanya sama Pak Tony itu. Jadi kita bisa tangkap Pak Tony ini nanti teologinya seperti apa gitu loh Pak Eko. Baik. Aku gitu, kalau aku dari- kerjaanku gitu sekarang. Lanjut Pak. Karena kan di sini kan kita konsepnya konsep sama-sama. Suaranya kecil. Suaranya Kecil Bang Ibnu. kurang. Di live-nya di jeda lagi. Sama-sama memiliki perspektif. Jadi perspektif yang ada di sini aja. Kalau kita bawa perspektif dari luar Komal ini, kita juga nggak bisa berkomentarnya gitu. Ya, karena gini, yang dibawa sama Pak Eko itu kan penjelasan Erben, dan Erben pun nanti Iya. ketika ditanya sekali lagi, percaya sama saya, akan ada lagi perbedaan. Karena aku sama Erben itu udah berapa kali diskusi coba. Penjelasan dia waktu di Zoom itu berkembang ketika penjelasan di TikTok kemarin waktu aku ketemu dia di room Ica, berkembang. Aku bisa putarkan lagi ya. Jadi nanti aku putarkan 2 video penjelasan Erben waktu di Zoom tentang Trinitas dengan penjelasan dia di TikTok. Nanti kita akan temukan ada beberapa perbedaan-perbedaan. Begitu juga Sofiatul. Sofiatul itu ketika menjelaskan di roomnya TikTok teman-teman dia tuh bilang bahkan begini loh. Menganalogikan gini, kamu itu manusia karena bapakmu manusia. Begitu juga dengan Yesus, dia adalah Allah karena bapaknya Allah. Nah gitu. Nah, tapi ketika dia masuk lagi kemarin, Pak Jody mendengar itu dia mulai berkonsekuensi subordinat tanpa dia sadar hierarki. Tapi dia nggak sadar. Nah, makanya saya sama Pak Jody itu senang dengerin penjelasan kekristenan. Kenapa? Nanti kita akan temukan, oh kemarin dia jelasin begini, sekarang jelasin begini. Dan itu pun makanya istilah dalam Pak Jody itu LGBT, lompat nggak jelas bentuk teologinya gitu. Tapi itu kalau Pak Antoni misalnya dia konsisten ikuti tradisi gereja, Credo Nikea, atau dia keluar dia pegang betul-betul konsep yang dimunculkan sama Tertullian misalnya gitu kan, dengan skema uno substansi tria persona, ya mereka tidak akan konsisten. Itu. Katolik rata-rata konsisten. Coba tanya Katolik, Sebenarnya saya penjelasannya itu tidak ada yang berbeda-beda. Iya, sebenarnya Iya, sih kalau coba. saya nggak mau masuk ke ranah itu sih. Saya tadi cuma pengen bilang bahwa sebenarnya kita dapat memahami yang samanya gitu, tapi juga kita punya perbedaannya. Kan poinnya di situ. Kalau memang ketika logos Banyak itu samanya sudah malah keluar, Eko. iya, ketika Betulnya logos enggak. itu sudah keluar, itu sudah inkarnasi, itu memang kita sudah tidak meyakini itu sama sekali kan. Tapi Ya. kalau kemudian masih dalam konsep Tritunggal ya, ada Bapa, ada Logos, ada Roh Kudus, itu kita masih dapat memahami itu. Ya udah lanjut, silakan. Ya ini Pak Eko, ini aku tunjukin kesamaannya lagi ya. Kesamaannya kita tahu nggak Pak Eko? Bahwa ada beberapa Kristen bahkan mereka jujur dengan terang-terangan mengatakan bahwa entitas yang adalah Bapa itu tidak terdeskripsikan. Saya rasa itu mayoritas ya. Mayoritas pasti mengatakan Enggak semua, jangan. Oneness itu beda. Oneness itu wujud Allah Bapa ya Nah, Yesus. kalau Wanes memang Nah. begitu. Tapi kalau mayoritas Tritunggal pasti meyakini itu kan. Enggak juga. Ada kemarin itu yang bahkan mengatakan dia Tritunggal, tapi ketika membawa dalil manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dia percaya bahwa Allah Bapa ya seperti berjenggot, berkumis seperti itu. Jadi Iya, kita bahkan- tuh tergantung siapa yang ngobrol dengan kita, Pak Eko. Nggak bisa kita Jadi juga. tidak tergantung Bahkan tipikal gini, ada yang pemahaman bilang, mereka tentang teologi. iya, Tergantung pemahaman pemahaman tentang mereka teologi itu teologi. berbeda-beda, Bang. Jadi ada Jadi kemarin tergantung. pemahaman. Maksudnya gini, Pak Eko Mindset misalnya yang ngobrol.
Pak Eko misalnya ngobrol misalnya sama Pak Antoni. Nah, dari Pak Antoni ini nanti kalau Pak Antoni ini berpegang kepada credo Nikea, maka biasanya penjelasannya itu stagnan. Dia tidak akan berimprovisasi. Tapi ketika orang-orang yang tidak akademis, dia tuh kan tidak akademis, maksudnya dia tidak baca literatur dari gereja, dia tidak mengikuti tradisi gereja, dia bahkan tidak percaya sama bapak-bapak gereja banyak itu, maka dia akan menjelaskan dengan konsep berpikir dia sendiri Pak Eko. Tapi Ya, kalau jadi makanya kayak kenapa orang Eksegesisnya Katolik itu liar. Jadi eksegesisnya itu jadi liar nanti, Pak eksegesis Eko. cabang mandiri dan eksegesis BPJS. Tapi kalau Sama Katolik dengan si Ginting itu kemarin kan waktu di Zoom beda. Kemarin Beda. terakhir saya tanya, Beda dia lagi. jelaskan konsep trinitasnya beda lagi. lebih liar lagi. Jadi dia menganggap ketiganya ini setara, satu sama lain saling menyembah. Saya lebih Iya. pusing, loh, kok gimana Ginting Berdasarkan ini? Ibrani pasal 18 kan? Iya, waduh, kok Ya. jadi beda lagi Ting kamu? Ini denom baru ini Ginting Ya, aku bilang ya gitu. kalau begitu kita nggak bisa berdebat lah. Gimana? Loh, Iya, justru benar. karena Kalau itu kita mereka berdebat Pak beda-beda Eko. Salah Pak Eko. Iya, Justru karena Bukan, itu kita artinya gini, berdebat. Kalau seandainya Gini, mereka gini loh. Nih izin Pak Eko Kalau ya, ada izin. persamaan nggak mungkin kita berdebat, Bukan, Bang. bukan persamaan. Gini, izin. Kalau seandainya teman-teman Kristen semuanya itu pegang prinsip bapak-bapak gereja, kita nggak akan berdebat. Karena satu sumber itu kita pun udah tahu umat Islam. Heeh. Karena berbeda-beda itu kita berdebat Pondasinya makanya. itu Iya. sama Gimana sih? maksudnya. Jadi misalnya ketika Satu kita lihat fondasi. skema Trinitas ya bapak-bapak gereja dari Credo Nicea. Nah kita kan udah paham. Iya. Begitu kita tanya mereka, loh kok beda sama Credo Nicea? Nah disitulah tempat perdebatan kita akhirnya. Lu nggak gini Iya, kalau Pak di Eko. Credo Nicea itu. Di situ tempat perdebatannya Pak Eko malan. Iya, karena gini, kita sama-sama belajar ya. Kayak aku tuh baca Credo Nikea misalnya. Aku baca bagaimana nanti pandangan dari Tertulian misalnya. Aku juga baca bagaimana pandangan dari Pak Bambang Nursena. Pak Bambang Nursena itu juga beda cara menjelaskan Trinitasnya dengan Katolik. Nah, akhirnya kan jadi kenapa jadi perdebatan tuh begini. Loh, bukannya kata Pak Bambang Nursena begini. Loh, saya nggak pegang Pak Bambang Nursena. Saya gini, itu ya kenapa pada akhirnya kita diskusi dan berdebat. Makanya saya ini bilangnya begini Pak Eko. Saya dengan teman Kristen itu reaksi argumentasi siapa yang berdiskusi dengan saya. Saya tidak peduli hari ini Pak Antoni jelaskan dogma dia. Saya tidak akan bawa Tante Uti, Rudi Yohanes, Luga Tambunan. Tidak ada itu, tidak bisa seperti itu. Saya akan fokus dengan Pak Antoni dan saya akan catat skema dia. Nanti seminggu lagi saya jumpa dengan dia, saya ulangi lagi bertanya hal yang sama. Maka saya akan temukan di catatan saya itu beda dengan tidak ketika dia menjelaskan yang kedua kalinya tuh. Ada tuh Bu Uti saja itu. Bahkan saya bilang, Bu Uti itu kenapa saya tidak mau diskusi lagi dengan dia. Bahkan saya bisa ingat apa kata-kata dia, bagaimana menjelaskan satu ayat itu. Saya bahkan bisa ingat tuh. Besoknya kita jumpa lagi. Dia kan menjelaskan lagi itu. Nah, jadi Ya nggak jauh-jauh Demian lah. Kita tahu lah Demian sekarang kan salah satu yang kontra oneness paling kenceng ya. Waktu zaman Zoom MDM dia dengan tegas mengatakan bahwasanya logos ini Bapak. Sampai berdebat keras. Sekarang dia ketika aku ngangkat gitu bilang, oh enggak Ben, itu kan kata oneness lah. Lu dulu debat keras lu sama aku masalah ini, aku bilang gitu. loh, si Michael Ing coba lihat, coba deh cross check akun Michael Ing ketika dia reaction Pak Erastus Sabdono. Nah, Pak Erastus atau Mikana gitu. Kalau nggak salah Pak Erastus deh. Kabarnya Pak Erastus itu sudah ditolak gereja ya saat ini ya, sudah ada keputusan dari pihak gereja. Nah jadi ketika si Michael bilang begini bahwa Yesus bukan penyelamat, tapi yang penyelamat adalah Yahweh, kata Pak Erastus. Lalu Michael Ing menjelaskan bahwa Yehosua itu dari kata Yahweh itu yang menyelamatkan itu. Jadi YHWH itu sendiri adalah Yesus. Gue bilang, aku langsung komen nih, itu dia, YHWH adalah Yesus. Lu honest kalau gitu. Bahkan ada juga gini Kalau Kak, dikatakan Bang, ini, ada kalau juga yang kayak dikatakan gini nih. logos itu Bapak itu logos, itu sebenarnya kan nggak salah-salah amat ya. Itu Salah oneness, kalau di modalistik. dokter Trinitas, Pak Eko. Bahkan ada yang kayak Gini, gini juga. dia itu Bapak itu logos sekalipun sekaligus bukan logos, gitu. Gak ada Kristen yang Karena- begitu. Artinya Itu, gini, Pak, itu bikin dia nom sendiri lah. dia satu tapi bisa dibedakan kan.
Begitu kan pemahamannya. Nah, maksudnya begitu. Dia buka. Jadi konsepnya Nah, Trinitas kalau dia menurut gua, satu kan sebenarnya bisa dikatakan, kalau dia satu kan sebenarnya bisa dikatakan dia sendiri. Tapi dia bisa dibedakan. Artinya sebenarnya pemahaman itu nggak terlalu fatal sih. kalau bagi Pak Eko nggak fatal, bahkan bagi Kristen sendiri fatal. Gimana? Tapi ada juga loh Kak Uni yang itu yang mengatakan bahwa Kadang Kristen sendiri Tuhan- bilang fatal itu. Pergeseran Tuhan sedikit Allah aja itu udah itu masuk ke ranah beda. hidup lain. Tuhan Yesus itu beda, Tuhan Roh Kudus itu beda. Jadi ada tiga personal. Jadi mereka bisa menyembah kepada Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, bisa menyembah kepada Tuhan Yesus, bisa menyembah kepada Tuhan Trinitas Bapa. subordinat. Itu Itu Trinitas itu Pak Jody itu. subordinat. Jadi gini, Beda lagi. kalau ini, jadi gini, prima causa itu menciptakan prima causa lainnya tuh. Itu ada juga tuh. Triteos ya. Ada juga. Nah, contoh kayak gini. Jadi yang dipegang itu ya, jangan pandangan dari awam, Kristen awam yang bukan pendeta. Erben kan pendeta, pegang itu Erben. Erben pendeta, Pak Antoni kan salah satu orang yang termasuk aku bilangnya secara akademis beliau punya kapasitas, pegang itu Dia satu lulusan beliau. teologi Pak Antoni sini juga. Teologi Wawasan juga. teologis lo luar biasa. Kemudian itu aku jadikan ini tuh biasanya, tapi Bang Erbennya yang nggak mau ditanya sama aku karena dia kesel sama aku kan. Terus satu lagi tuh jangan pegang Sofiatul. Sofiatul itu background secara akademisnya kita nggak tahu. Nah, kemudian kalau seandainya pertama pegang Pak, ya maksudnya gini loh, Pak Erastus kan memang secara doktor dia punya ini, Burita Wahyu juga, Pak Bambang Nursena juga, Verbum Veritatis. Gracia Pelo sih aku belum pegang, Louis pun aku belum masukin, Didit boleh karena dia termasuk pengajar inilah sekolah minggu lah gitu, masih boleh dipegang. Nah kalau Mikana itu dia itu belum termasuk kategori yang sebenarnya boleh dipegang, lebih baik pegang Pak Joshua Tehu aja gitu Pak Eko. Nah mereka ini yang awam-awam ini, mereka itu adalah nanti kita bisa klasifikasikan Mikana itu nanti satu jurusan sama Pak Joshua Tehu, Samuel Sihaan gitu. Nanti kalau Frans ya. Donald itu sama Pak Beni Irawan dengan Tapi beberapa orang dia, Unitarian. misalnya kalau kayak Pastor Sarah sama si itu Kristi Samuel Devari itu, Sihaan. tapi sama Oneness, tapi satunya Jesus only ya, kayak pendeta Agak HTD. itu beda tuh, Itu beda beda lagi, tuh. dia Oneness tapi Jesus only. Beda lagi, itu lebih ekstrim lagi itu nantinya. Itu ekstrimnya Oneness itu. Ekstrim Yes banget itu, only. ekstrimnya Oneness itu kalau yang kayak gitu. Nah, Tapi sebenarnya gini, kalau kita belajar filsafat, sebenarnya kita bisa lebih memahami lagi, karena Oh, sebenarnya iya. yang dibahas itu kan ada di ranah, bukan di ranah eksistensi, tapi di ranah esensi, Iya. gitu. Filsafat. iya kan sebenarnya kan bisa Trinitas ini kan dipahami. bukan produk Alkitab, tapi produk filsafat. Iya, produk filsafat. Filsafat. Makanya memang Makanya- dia filsafat memahaminya. Makanya kalau orang nggak ngerti filsafat, dia akan bingung dalam memahami itu, karena memang Ya. itu produk filsafat. Sama Ya. aja kayak misalkan Abu Hasan Al Asy'ari membuat pemahaman tentang sifat yang 20 itu juga dengan filsafat itu. Iya, Gitu. tapi Jadi ketika kadang Pak kita bisa Eko, memahami itu, Kadang Pak Iya. Eko, tidak semua teman-teman kita Kristen itu menjelaskan Trinitas dengan pendekatan filsafat Dengan pendekatan itu. filsafat. Iya. Jadi yang salah itu Karena- mereka yang tidak mau belajar secara akademis tentang agamanya sendiri. Begitu Iya, loh Pak benar. Eko. Jadi terlihatnya jadi malah kacau kalau Karena contoh nih, awam ini yang analoginya. Ada yang menganalogikan seperti es batu. Dia tetap air, tapi ketika dalam freezer dia membeku. Sebenarnya itu udah konsep oneness dia bawa. Dia nggak sadar. Modalitis itu. Jadi model